Halo, saya Itabiana dari Angkatan 9 Kelompok 1. Pada video ini, saya akan menunjukkan sikap-sikap apa saja yang menunjukkan perilaku bela negara. Tanpa kita sadari, dengan mempelajari budaya daerah merupakan salah satu dari perilaku bela negara. Dengan sikap tersebut, kita ikut membantu dalam melestarikan kebudayaan dalam negeri. Tidak dengan mempelajari budaya saja, namun bisa juga dengan kita menggunakan produk dalam negeri. Kita harus bangga dan menunjukkan bahwa produk dalam negeri sangat berkualitas. Dan hal tersebut dapat dimulai dari kita dengan menggunakan dan memperkenalkan produk kita ke luar negeri. Selanjutnya adalah membayar pajak tepat waktu, yang merupakan kesadaran dalam berbangsa, guna membiayai biaya belanja negara untuk kebutuhan warga negara. Sehingga sangat wajib bagi warga negara membayar pajak dengan tidak menunda-nunda. Hal wajib lainnya bagi warga negara adalah dengan menghindari konflik, seperti contoh adalah SARA. Guna menciptakan kerukunan, kita diharuskan untuk saling toleransi dan menghargai setiap manusia, baik secara agama, etnis atau suku, dan lain sebagainya. Percaya dengan keberadaan Tuhan juga termasuk perilaku bela negara loh. Di Indonesia secara resmi ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Sehingga tiap-tiap warga negara Indonesia wajib untuk mempercayai adanya Tuhan. Sikap gotong royong dan menolong setiap manusia yang sedang susah adalah sikap bela negara. Hal ini bisa diwujudkan dengan membantu tetangga yang kesusahan, kerja bakti, dan lain sebagainya. Melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan dan memutuskan sesuatu guna mencapai mufakat adalah sikap bela negara. Hal tersebut tercantum dalam sila keempat pada Pancasila. Mengikuti organisasi juga salah satu sikap bela negara loh. Organisasi tersebut bisa dengan organisasi sosial kemanusiaan, seperti peduli bencana, perlindungan perempuan, dan organisasi lainnya yang bersifat memberantas keterbatasan. Apalagi di dalam organisasi tersebut memiliki suasana yang harmonis dan rukun. Melaksanakan pemilu juga menunjukkan bahwa kita adalah warga negara yang melaksanakan bela negara. Dengan tidak golput, kita dapat ikut menyuarakan pemimpin yang akan memimpin kita dengan hasil yang memuaskan dan dapat diterima oleh semua masyarakat. Sesederhana belajar dengan giat juga merupakan perilaku bela negara loh. Jadi kita semua harus menunjukkan rasa semangat untuk belajar lebih giat guna meningkatkan sumber daya manusia Indonesia. Dari beberapa uraian saya di atas, hal-hal yang menunjukkan bela negara sudah sangat banyak dilakukan oleh warga negara, baik secara kesadaran maupun dari keberlakuan peraturan. Namun, hal tersebut sangat berarti bagi kedamaian, keamanan, dan keberlangsungan negara Indonesia. Adapun beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti perang etnis, pembolosan siswa sekolah, golongan putih dalam pemilu, adanya pembatasan ruang, bahkan perlakuan kekerasan terhadap manusia lain secara verbal dan non-verbal, hal tersebut tidak menunjukkan nilai secara keseluruhan pelaksanaan bela negara di Indonesia. Namun, hal tersebut terjadi dari berbagai faktor, seperti baik dari diri oknum, kurang tersosialisasi, kurangnya kesadaran, serta kurangnya ketegasan aturan yang terlaksana di beberapa daerah. Sehingga perlu penegasan aturan, sosialisasi, serta penegasan aturan kembali. Sehingga bela negara dapat dilaksanakan dengan baik dan meminimalisir permasalahan yang melenceng dari sikap bela negara. Tokoh-tokoh inspiratif yang menurut saya menunjukkan sikap bela negara adalah dari sudut influencer ada Jerome Pauline, merupakan seseorang yang menyalurkan semangat belajar yang tinggi dalam konten dan brandingnya sebagai influencer yang membantu pelajar agar lebih semangat untuk belajar. Lalu dari sudut pandang pemerintah ada Sandiaga Uno yang memanfaatkan Instagram untuk mengajak pengikutnya memakai produk dalam negeri atau biasa disebut dengan local pride. Dengan menunjukkan bahwa beliau memakai, bangga, dan men-share produk dalam negeri tersebut dapat menjadi tren bagi masyarakat untuk menggunakan dan mencintai produk dalam negeri. Lalu, dari sudut pandangan umum, bagi saya setiap manusia yang memiliki kesadaran untuk menghargai satu sama lain dan bertoleransi adalah tokoh yang melestarikan, memulai, dan mengajari manusia lain untuk selalu berbuat baik kepada setiap manusia tanpa memandang perbedaan. Sekian pemaparan dari saya, atas perhatiannya terima kasih.